Oke Wak, jadi kisah ini tuh dikirim sama Wak kita yang bernama Haris dari Jawa Barat. Halo Mas Haris. Jadi Wak, pengalaman horor ini tuh terjadi pada tahun 2017 waktu Haris kerja sebagai koordinator bidang pangan di salah satu lembaga survei yang ada di Indonesia Wak. Haris dan timnya ini sering sekali ditugaskan ke berbagai daerah. Di sana mereka ini tugas surveinya adalah mensurvei kira-kira produk makanan seperti apa saja yang disukai sama masyarakat di sana. Apakah selama ini distribusi produk pangannya itu sudah merata atau belum, dan apa yang sekiranya harus diperbaiki gitu. Kurang lebih kayak gitulah dia tugasnya. Nah, pada suatu hari di tahun 2017 Wak, Haris ini dapat tugas untuk survei ke Papua. Yang ikut rame Wak, ada sekitar 60 orang. Terus dari 60 orang ini dibagilah jadi 4 tim karena nantinya mereka akan survei ke 4 lokasi yang berbeda di Papua itu. Nah, Haris tergabung di tim nomor 4 dengan total 15 anggota. Ini aku sebutin nama-nama yang bakal muncul di cerita aja Wak ya, dari 15 ini. Ada Randy, Bima, Iman, Aldo, Anwar, Fajar, dan yang terakhir Lukman. Oke. Nah, tim 4 ini Wak ditugaskan ke daerah yang paling jauh dan paling terpencil. Ini kita sebut aja lah namanya ini Kabupaten X ya. Nah, dari pusat kota Papua, mereka ini harus melanjutkan perjalanan ke Kabupaten X ini menggunakan pesawat kecil Wak. Karena waktu itu akses transportasi darat tuh nyaris macam nggak ada gitu loh di sana. Dan sesampainya di Kabupaten X, mereka langsung menuju ke posko atau base camp yang akan mereka tinggali selama bertugas di situ. Ini sedikit tambahan informasi aja Wak. Posko atau base camp yang mereka tempati ini berbentuk rumah panggung yang berbahan kayu dan terdiri dari 2 lantai. Di dalamnya ada ruang tamu dan beberapa kamar yang ada di lantai atas dan juga di lantai bawah. Oke. Nah, Haris sendiri nempatin satu kamar yang ada di lantai atas ya. Nah, rencananya mereka itu akan stay di tempat itu selama 4 bulan. Memang cukup lama Wak surveinya. Makanya pas briefing sebelum mulai kerja ini, Haris sebagai koordinatornya, sebagai ketuanya, dia bilang ke anggota timnya, tugas kali ini teman-teman cukup menantang. Pastikan kalian selalu berhati-hati dan tetap jaga kesehatan. Semua tim tidak ada yang boleh pulang sebelum tugas selesai, kecuali dalam keadaan mati atau meninggal, kata sih Haris. Wah baik Pak, siap laksanakan, kata kawan-kawan semuanya kan. Nah, selama bekerja Haris ini Wak memang dikenal cukup tegas orangnya. Tapi bukan berarti dia galak atau sok berkuasa aku Nadia ya. Aku tuh cuman tipe yang kalau udah menyangkut keselamatan tim ya memang harus serius gitu. Bahkan salah satu timnya yang bernama Lukman tadi nih Wak sampai nggak berani gitu loh berinteraksi intens sama Haris. Jadi dia orangnya cukup jaga jarak gitu. Jadi sebatas urusan kerjaan aja. Tapi biarpun kelihatannya agak mungkin terlalu tegas itu, aku tuh sebenarnya care kali sama mereka Nadia, care kali sama tim aku. Aku cuma pengen tim aku tuh disiplin, selalu hati-hati dan bisa menjalankan semua tugasnya dengan baik sampai selesai. Dah nih, singkatnya kerjaan pun dimulai Wak.